Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sohora Syarifuddin dengan NIM 290350204. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bias dalam penilaian kinerja menurut Werther dan Davis. Evaluasi kinerja atau biasa disebut dengan penilaian kerja karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang biasa dilaksanakan setiap 6 bulan atau setahun sekali. Dalam proses pengukuran kinerja, seringkali terjadi bias. Bias dalam penilaian kinerja karyawan adalah sebuah penyimpangan yang dapat mempengaruhi keakuratan dalam penilaian tersebut. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pandangan subjektif penilai kepada karyawan. Adapun bias-bias menurut Werther dan Davis 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, halo effect. Bias ini terjadi apabila penilaian menyukai atau tidak menyukai karyawan. Apabila penilai secara pribadi menyukai karyawan, maka penilai cenderung akan memberikan penilaian positif pada setiap aspek penilaian. Namun sebaliknya, apabila penilai kurang setuju atau tidak menyukai karyawan, maka ia akan cenderung memberikan penilaian negatif kepada karyawan tersebut. Yang kedua yaitu leniency and safety effect. Leniency effect terjadi apabila penilai memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada karyawan. Ia merasa bahwa ia harus berbaik hati kepada karyawan. Dalam begitu, penilai akan memberikan penilaian yang cenderung baik pada setiap aspek penilaian. Sedangkan severity effect terjadi apabila penilai memiliki falsafah yang sebaliknya dari leniency effect tadi, maka penilai akan memberikan penilaian yang cenderung buruk pada setiap aspek penilaian. Yang ketiga yaitu central tendency. Central tendency ini adalah sebuah bias yang terjadi apabila penilai memiliki tingkat toleransi yang terlalu tinggi. Penilai tidak mau memberikan penilaian yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah pada bawahannya, sehingga hasil penelitian akan cenderung berada di nilai rata-rata. Hal ini akan menguntungkan karyawan yang memiliki kinerja buruk, namun sebaliknya akan merugikan karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik. Yang keempat yaitu assimilation and differential effect. Assimilation effect terjadi apabila penilai cenderung menyukai karyawan yang memiliki kesamaan dengan penilai. Kesamaan ini dapat berupa ciri atau sifat yang dimiliki karyawan. Jika karyawan memiliki kesamaan dengan penilai, maka penilai akan memberikan penilaian yang positif. Berbeda dengan differential effect. Differential effect ini dapat terjadi apabila karyawan memiliki ciri-ciri atau sifat yang berbeda dengan tim penilai. Namun sebenarnya perbedaan itulah yang menjadi kelebihan karyawan yang ingin dimiliki oleh penilai. Penilai tidak memiliki sifat-sifat tersebut yang kemudian menyebabkan kecemburuan, maka penilai akan cenderung memberi penilaian yang buruk dan negatif kepada karyawan tersebut. Yang kelima, first impression error. Bias ini disebabkan oleh cinta pandangan pertama. Penilai akan memberi penilaian berdasarkan kontak pertama dengan karyawan. Penilai akan membawa kesan pertemuan pertama dalam jangka panjang yang lama, yang kemudian kesan-kesan itulah yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan penilaian. Yang keenam yaitu recency effect. Recency effect ini terjadi karena penilai memberikan nilai berdasarkan kejadian yang baru-baru saja dialami dan melupakan prestasi atau kesalahan yang sudah dilakukan pada masa lalu atau masa lampau.
Dari bias-bias yang sudah dijelaskan tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa hal itu dapat mengakibatkan kesalahpahaman penilaian dan merugikan karyawan. Tidak hanya karyawan yang dirugikan, namun kesalahan dalam menilai karyawan juga menyebabkan kesalahan dalam bertindak dan dapat merugikan suatu organisasi ataupun perusahaan. Oleh sebab itu, penilai harus menyadari keberadaan bias-bias tersebut agar dapat menghindarinya dan dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan akurat kepada pegawainya. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai bias menurut Werther dan Davis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.